Baik, selamat pagi Bu Yunita. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Pak Ivo. Hari ini A- ya, Pak ya. Sebenarnya saya sehat, tapi kok pikirannya bingung gitu loh, Pak. Ada permasalahan sedikit ini yang mau saya diskusikan dengan Pak Ivo. Ada masalah apa kira-kira ini Bu? Mana tahu kan Begini, bisa kita sharingkan bersama. begini Pak, kondisinya begini. Boleh saya cerita sedikit ya, Pak ya? Ya Em, Bu, silakan Bu, silakan. saya ini kondisinya suka gitu. Jadi bicara di depan umum, jadi presentator gitu. Suka ketika kita presentasi gitu di depan umum. Tetapi saya itu masih gugup gitu, Pak. Masih bingung gitu ketika di depan audiens. Saya juga masih tremor gitu ketika menyampaikan presentase di depan orang banyak gitu. Kondisinya sekarang begitu, Pak. Jadi Jadi kira-kira maksud dan tujuan Bu Yunita ini bagaimana kira-kira ini? saya ingin meningkatkan kemampuan saya, Pak, ketika saya persentase atau berbicara Hmm. di depan umum gitu, Pak. Saya juga pengen gitu persentase nyaman dan membuat audiens itu terkesan dengan persentase saya gitu, Pak. Makanya saya kepengen diskusi dengan Pak Ivo agar saya bisa lebih percaya diri lagi gitu Pak ketika persentase di depan audiens rame gitu. Iya, memang bagus memang ya Bu kalau kita bisa menjadi presenter yang seperti yang Ibu maksud ya Bu. Kira-kira ah, apa yang kira-kira mana tahu kan Ibu punya persiapan khusus atau bagaimana yang sudah Ibu siapkan seperti itu dia? Selama ini ya Pak, saya ya masih belajar autodidak gitu ya kan Pak. Saya mencoba sering menerima perintah-perintah atau kegiatan-kegiatan yang mengharuskan saya berbicara atau presentase di depan audiens. Itu pun masih di Hmm. depan lingkungan sekolah gitu, Kak. Contohnya seperti ya pembina upacara gitu, Pak, yang paling ini ya, yang paling sering dilaksanakan atau memimpin literasi di sekolah gitu, Pak. Tapi itu pun saya masih gugup, Pak. Kadang-kadang sepertinya audiensnya itu seperti murid-murid dan guru lain tidak fokus ke saya. Mungkin mereka kurang paham dengan apa yang saya bicarakan karena saya gugup gitu loh, Pak. Jadi saya itu berusaha untuk meminta feedback atau umpan balik dari teman-teman gitu. Bagaimana saya di depan gitu. Mereka tuh masih bilang, Ibu itu masih belum kami belum paham apa yang Ibu maksud gitu loh, Pak. Jadi saya tujuan utamanya itu bagaimana menghilangkan rasa gugup itu, Pak, serta bisa mendapatkan feedback atau umpan balik yang positif dari audiens gitu. Iya, iya. Memang memang kalau seperti yang Ibu bilang itu dalam menjadi seorang pembicara memang seperti yang Ibu bilang itu maunya didengarkan seperti itu kira-kira Bu ya. Iya, Pak. Udah gitu kan saya sering gugup dan kalau udah gugup, Pak, lupa kata-kata saat mau saya presentasekan itu kan jadi banyak yang lupa. Jadi mungkin mereka nggak paham apa yang disampaikan karena banyak kata-kata yang terlupakan gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi kira-kira eee, rencana ataupun yang kira-kira yang bisa membuat Ibu yang bisa membuat Ibu menjadi lebih percaya diri, kira-kira apa yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Saya ada rencana nih, Pak, dan mungkin akan saya laksanakan kira-kira seperti ini, Pak, rencana saya. Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan lebih baik lagi dan saya berlatih
minimal itu di depan kaca gitu Pak, di depan cermin gitu kan. Ataupun saya, rencana terbesarnya itu saya akan belajar dari, teman ataupun mentor-mentor yang sudah ahli dalam public speaking gitu Pak. Itu rencana saya ke depannya gitu. Tapi yang selama ini yang sudah saya lakukan itu biasanya mempersiapkan, materi persentase yang lebih baik lagi gitu Pak, kata-katanya. Kemudian saya ingin menghilangkan rasa gugup itu loh Pak. Rasa gugup itu, kalau kita udah gugup kan rasa takut kan muncul ya Pak ya. Rasa Iya, takut betul, Bu, salah betul. itu muncul ya kan Pak. Jadi sebenarnya itu yang sudah saya lakukan memang mempersiapkan materi persentase yang bagus gitu kan. Tapi ketika gugup, hilang gitu kata-katanya. Makanya mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi minimal di depan kaca gitu ngomong dengan cermin, dan saya akan rencana ke depannya mungkin setelah semester saya akan lebih banyak lagi mengikuti diklat-diklat atau workshop mengenai public speaking. Rencana saya begitu sih, Pak. Itu udah rencana yang bagus itu, Bu. Kalau ibaratnya kan itu kan untuk meningkatkan kompetensi Ibu ataupun kemampuan Ibu untuk menjadi public speaking seperti yang Ibu maksud tadi kan? Iya, Pak. Iya, prioritas saya kan mempersiapkan materi persentase pertama kan, Pak, dengan baik, Hmm. berlatih dengan baik. Kemudian kalau bisa saya usahakan dan, mmm, membangun fondasi yang kuat untuk latihan gitu, Pak, niat yang kuat untuk latihan dan mengikuti diklat, workshop, dan sebagainya. Kadang-kadang fondasi itu yang membuat kita kalah ya kan, Pak, membuat tujuan tidak tercapai gitu, Pak, niat dan fondasinya itu kurang kuat gitu. Bagaimana supaya saya itu kuat fondasinya gitu. Eee, saya, ingin Bapak itu ada pengalaman nggak, Pak, ketika membuat fondasi yang kuat gitu, niat yang kuat? Kalau pengalaman saya sih, Bu, yang saya lakukan ya kalau ketika kita mau berbicara di depan orang banyak itu ya pasti yang pertama kita persiapkan itu adalah rasa percaya diri dulu. Itu yang utama, Bu, yang pernah saya lakukan. Setelah rasa percaya diri sudah timbul, ya pasti kita merilekskan pikiran dan kita sampaikanlah apa yang menjadi topik yang mau kita sampaikan tadi. Tapi kalau saya lihat tadi dari yang Ibu sampaikan, ya saya lihat memang niat Ibu untuk menjadi public speaking itu memang luar biasa saya lihat ini, Bu. Jadi dengan kapasitas-kapasitas yang sudah Ibu miliki, ya pasti saya yakin Ibu bisa ini. Mudah-mudahan ya Pak, tujuan dan prioritas saya untuk bisa menjadi presenter yang baik, public speaking yang baik, yang percaya diri gitu Pak, tidak gugup lagi dan mendapat feedback positif dari audiensnya bisa tercapai. Dan saya akan memulai latihan kalau bisa ya, dan saya pastikan saya akan mengikuti banyak latihan setelah semester ganjil ini mungkin Pak ya. Karena tugas-tugas saya selain ini kan saya ikut CGP ya Pak ya. Jadi saya Iya, akan mulai habis semester ini mungkin waktu saya lebih luang untuk mengikuti berbagai workshop atau diklat tentang public speaking. itu sih rencana yang bagus, Bu, ya, untuk ke depannya. Dan mungkin bisa banyak-banyak hal lagi mungkin yang bisa Ibu lakukan di sekolah mungkin kan bisa diawali mungkin dengan bercerita kepada teman-teman, berbagi berbagi pengalaman dengan teman seperti itu dia kan, Bu? Iya. Mungkin kalau menurut saya Pak, dari sini mungkin rencana saya itu tidak mungkin lah langsung saya bisa ini ya kan Pak jadi public speaking yang hebat gitu kan. Tapi ya memang goal saya itu menjadi public speaking yang hebat. Mudah-mudahan bisa bertahap ya Pak ya. Mohon Iya. dukungannya saya bisa bisa bertahap menjadi public speaking yang baik, percaya diri, dan hebat lah kalau bisa dibilang.
Harus melewati setiap tangga, setiap proses demi proses, Bu, biar bisa kita sampai ke puncak. Seperti itu dia. Jadi, Ibu juga harus belajar dari yang terkecil, 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 dan sampai akhirnya menjadi seorang public speaking yang luar biasa. Amin, terima kasih Pak. Eh, Diskusi kita ini sangat membantu saya untuk menguatkan niat dan fondasi saya menjadi seorang presenter dan public speaking yang baik dan dapat berbicara dengan nyaman, percaya diri di depan audiens ramai. Eh, Terima kasih Pak atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan dengan bincang-bincang kita hari ini saya bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas saya dalam berkarir. Terima kasih Ya, Pak Ipo. saya masukan dari saya ke Ibu, semoga Ibu tetap semangat dan apa yang sudah Ibu perjuangkan, yang Ibu cita-citakan bisa Ibu gapai. Semoga ke depannya Ibu Yunita dengan percaya diri, dengan bertanggung jawab, dengan penguasaan materi bisa menjadi seorang public speaking yang baik, Bu ya. Kami doakan Bu ya, saya doakan Bu kiranya ke depannya Ibu semakin sukses. Terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya saya harus banyak referensi materi yang baik, mempersiapkan materi. Kemudian saya juga harus banyak berlatih, minimal di depan cermin. Saya juga harus banyak meminta umpan balik dari teman-teman yang sebagai audiensnya atau anak murid. Kemudian saya akan mengikuti diklat dan workshop mengenai public speaking. Prioritasnya begitu, Pak. Ya Bu, semoga bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu, semua perencanaan-perencanaan yang sudah Ibu rencanakan. Terima kasih, Pak, atas bincang-bincang yang Sama-sama Bu. sangat bermakna. Semoga Bapak juga selalu sehat dan selalu memberikan nasihat yang baik kepada saya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Sama-sama Bu, selamat pagi Bu. Oke, Pak. Oke Bu, selanjutnya apakah kita lanjut ke rekaman selanjutnya atau bagaimana Bu kita buat? Bapak terima umpan balik dulu dari saya. Refleksi dan umpan balik Bapak diisi dulu, baru lanjut ke saya yang jadi coach. Oh, berarti kita isi apa dulu Bu ya? Ya, Bentar ya Bu, biar saya buka dulu ya. iya Pak. Hmm. Oke, apa yang sudah baik dari percakapan? Oke Bu, apa refleksi diri Bu ya? Iya, Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? selama percakapan sudah sesuai dengan alur Tirta. Iya, ya. Itu udah sesuai ya Bu ya. Yang kedua, Ya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan Bu? yang perlu ditingkatkan itu ya sepertinya semua udah baik sih, tapi mungkin fokus ya Pak, fokus kita mungkin lebih ditingkatkan. Kemudian lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu, pertanyaan yang bisa menggali, Koci mengeluarkan apa namanya potensinya gitu. Iya. Oke, yang nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh Uh, sebelum dan saat melakukan coaching? Tetap fokus Bu ya, ini sebenarnya yang tadi Bu, tetap fokus itu ya. iya, Tetap tetap fokus dan tetap mengikuti alur cerita ya. iya, tetap fokus Oke dengan Pak. tema diskusi gitu.
Oke, oke. tema coaching Tidak itu. fokus dengan Apa ya? Pembahasan di coaching gitu. permasalahan, permasalahan, Permasalahan. kesalahan yang dihadapi coach ya. Iya, coach ya. Dan mencoba mengikuti alur dan tetap tunggu ya Bu, dan tetap mengikuti alur. Oke, yang keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Meningkatkan apa ya kira-kira yang perlu kita lakukan, Bu? Meningkatkan pemahaman lah Bu ya. Meningkatkan pemahaman Pemahaman tentang coaching bagaimana? dan Iya alur ya. tirta. Tirta. Oke, 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 oke. Baik, berikutnya Bu, tuliskan umpan balik dari coach. Apa kira-kira umpan balik Ibu kepada saya? Coach hari ini sudah bagus, sudah sesuai dengan alur tirta. Sesuai alur. Tirta Oke Bu. sudah menggunakan pertanyaan terbuka. Lagi Bu. Mungkin kedepannya boleh ya Pak ya. Kedepannya akan lebih maksudnya Kedepannya mengembangkan lagi lebih pertanyaan-pertanyaan terbukanya gitu. mengembangkan pertanyaan pertanyaan Terbuka agar 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 coaching lebih menggali lagi potensi coachingnya gitu. agar Agar bisa. lebih menggali potensi coaching. Oke. Oke Pak. Pertanyaan untuk coaching. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Ah, yang saya rasakan pertama deg-degan, gugup. Serius nih Pak. Pertama deg-degan, gugup, tapi akhirnya senang karena pembicaraannya menyenangkan dan dapat gimana ya? Maksudnya saya Kan sewaktu di bisa coaching tadi. menemukan solusinya gitu Pak. Solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Bisa Akhirnya diulang Bu, saya agak agak merasa agak bahagia berkendala karena tadi. ah, Ulang Bu, nggak ulang. kedengar. Ada Oh, tadi. nggak kedengaran. Ah, Awalnya merasa gugup karena mm-mm. sedang menghadapi permasalahan, tapi karena pembicaraannya sangat menyenangkan, akhirnya saya bahagia karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Tepat. Oke. Ah, Ini saya simpan dulu ya Bu. ya, Saya simpan dulu. Oke. Oh, yang tadi kan Bu, ada kayaknya ah, yang sedikit yang kurang pas. Tuliskan umpan balik, tuliskan umpan balik, tulis. Oh iya pas sudah udah. Berarti untuk Ibu, saya bacakan ya Bu. maksudnya Pak? Kan tadi kan 10 menit berikutnya kan berarti 20 menit kan itu kan bagi dua 10 menit membacakan hasil refleksi dari latihan coaching yang udah kita lakukan. Oh, apa? Oh, sekarang aja atau nanti udah Nah, dua-dua baru dibacakan? langsung aja Sekarang. sekarang Bu, biar biar dari Ibu selesai dulu. Nanti setelah itu baru kita fixkan berikutnya untuk rekaman untuk saya Bu. Oke, Pak. Oke, kita sambil-sambil ya Bu. Iya. Baik. Dari refleksi diri latihan coaching yang sudah kita lakukan Bu, tadi coaching kita sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi tadi juga kita mencoba bagaimana bisa
menjadi menjadi coach untuk menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi seperti itu deh Bu ya. Jadi ada beberapa di sini refleksi diri. Yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi tadi dari coaching yang kita lakukan, percakapan yang kita lakukan sudah baik, Bu. Dan selama coaching, ya kita sudah mencoba menerapkan pola tirta seperti itu dia, Bu ya. Yang seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi Iya, kita Pak. sudah mencoba tadi memulai dari awal, menanya apa tujuannya, terus mengidentifikasi apa permasalahan ibu, kira-kira solusinya apa, dan bagaimana kira-kira ke depannya langkah-langkah berikutnya yang bisa coach lakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Jadi dari coaching kita hari ini yang perlu ditingkatkan di sini adalah bagaimana kita bisa menjadi ataupun saya tadi sebagai coach yang baik dan benar. Memang ketika kita mau memberikan solusi, ternyata setelah kita ikuti alur tirta itu tidak dibenarkan. Seperti yang tadi saya mau sampaikan ke Ibu, Bu, seharusnya seperti ini. Rupanya itu tidak bisa kita lakukan di coaching Heeh, seperti itu dia. Kita tidak boleh memberikan solusi ataupun asumsi seperti itu, Bu ya. Jadi iya, di sini juga memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, memang di coaching kita ini yang perlu memang di sini adalah fokus ya Bu ya. Fokus kita bagaimana biar bisa nyambung seperti itu dia, nyambung iya, dari awal sampai ke akhirnya. Jadi seperti yang tadi memang sedikit aja fokus kita hilang, ya bisa memang membuyarkan apa iya, yang mau kita laksanakan seperti itu dia ya. iya, Jadi yang perlu ditingkatkan memang betul yang seperti fokus ditingkatkan dan lebih banyak lagi bertanya untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach ya Bu ya. iya, Pak, iya. Benar sekali, Pak. Berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ataupun kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi seperti yang sudah kita lakukan tadi Bu, memang ketika kita tidak fokus, ya pasti buyar dia dah. Tapi yang membuat tetap kondisi kita dalam kondisi kehadiran penuh itu satu, ya memang kita harus fokus. Harus fokus. Yang kedua, kita harus memahami alur tirta tadi. Ketika kita sudah memahami alur tirta tadi, setiap alur sudah kita persiapkan, ya pastinya kita bisa melaksanakan coaching kita tadi dengan ya kita bilang bukan sempurna tapi sudah bisa kita bilang berjalan dengan baik Bu ya. Iya, Pak, iya. Benar Yang sekali. berikutnya, hmm, yang berikutnya apa yang akan Bapak ataupun Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, meningkatkan pemahaman bagaimana seharusnya berperan sebagai seorang coach. Ketika saya berperan sebagai seorang coach, saya harus memahami betul bagaimana permasalahan yang dialami oleh coach saya, dan ketika saya sudah memahami, ya saya akan mencoba menggali potensi dari si coach, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya ataupun kita bilang tadi tetap mengikuti alur tirta tadi Bu ya. Oke, Pak. Berikutnya, tuliskan umpan balik dari coach Anda. Ya, jadi umpan balik dari Ibu tadi kepada saya itu, coach hari ini sudah bagus dan sesuai dengan alur tirta. Sudah menggunakan pertanyaan alur tirta. Kedepannya lebih mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar lebih menggali potensi coach. Iya, terima kasih buat umpan baliknya, Bu. Jadi memang betul yang Ibu sampaikan. Memang ketika kita pertanyaan-pertanyaan pemantik itu apa kita bilangnya sedikit kurang menggali ya mungkin ya potensi coach nggak tersampaikan seperti itu dia Bu ya. Tapi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan terbuka ya mungkin ini akan menggali potensi coachnya. Tapi terkadang Bu, disinilah memang kita yang perlu jeli itu ya. Terkadang ketika kita memberikan pertanyaan malah memberikan solusi itu kadang yang membuat kita jadi ini bentuk pertanyaan atau enggak ya? Ini apa Susah enggak ya? ngeremnya susah Jadi ya, Pak. terkadang ketika kita mau menyampaikan, ini kan masuk ke
asumsi, ini kan masuk ke apa? Terakhir kita tahan lagi seperti itu dia. Nah, jadi Iya, Pak. tapi umpan baliknya ya sudah bagus Bu yang Ibu sampaikan kepada saya. Nanti akan kita coba nanti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan terbuka ya. Iya, Pak. Untuk pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya perasaan Ibu ya di awal tadi karena permasalahan yang sedang dihadapi ya Bu ya. Namanya kita sedang sedang mempunyai sedikit sedikit problem ataupun sedikit masalah dengan diri diri kita tentang apa kegugupan Ibu, ya awalnya merasa gugup tadi Ibu, tapi kemudian setelah kita mencoba berdiskusi ataupun melakukan coaching, ibu-ibu menyampaikan apa yang ibu rasakan, terus juga sedikit demi sedikit kita coba saling bercerita, berbagi pendapat. Ya lama kelamaan saya lihat di sini ibu memang bahagia bu ya, karena pelan pelan tapi pasti menemukan sedikit banyaknya solusi dari permasalahan yang ibu hadapi. Seperti itu bu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, oke. Jadi terima kasih Bu. Ya mungkin inilah yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Ya semoga ada manfaatnya bagi kita dan semoga kita pribadi pun ya bisa memberikan apa yang sudah kita ketahui ataupun menjabarkan kepada rekan-rekan guru kita yang lain terhadap apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Terima kasih kepada Bu Yunita. Kita lanjutkan ya Bu. Iya, sama-sama, Pak. Oke.